Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang bertempat di kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas ini berdiri pada tahun 1957 dengan status perguruan tinggi swasta sebelum berganti status menjadi perguruan tinggi negeri di tahun 1961. Kini, Universitas Diponegoro berstatus sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum sejak tahun 2015, sekaligus berakreditasi A atau sangat baik. Universitas ini memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. KKN atau Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan ketiga tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tema KKN kali ini adalah pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari sampai 15 Februari tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Kuliah Kerja Nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Dwi Ajeng dari Program Studi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melaksanakan KKN di Desa Tlogo Pucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Perizinan KKN dilakukan dengan mengajukan surat ke kantor Bapeda, setelah itu mendapatkan rekomendasi lokasi di Kecamatan Kandangan, kemudian diteruskan ke Desa Tlogo Pucang. Sebelum melaksanakan KKN, kami melakukan survei terlebih dahulu sehingga dapat diketahui permasalahan maupun potensi yang ada di Desa Tlogo Pucang. Survei dilakukan dengan mengunjungi kantor kepala desa, kemudian mewawancarai stakeholder terkait, berkunjung ke bidan desa dan kader posyandu, wawancara dengan warga, maupun observasi langsung fasilitas yang ada di Desa Tlogo Pucang, khususnya untuk fasilitas wisata, yaitu wisata Watu Anggrek, Watu Layah, dan Embung Tlogo Pucang. Lokasi KKN saya berada di Desa Tlogo Pucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Desa ini merupakan salah satu dari 16 desa yang terletak di Kecamatan Kandangan dan menjadi desa terpadat penduduk dengan jumlah penduduknya kurang lebih 7.000 orang. Desa ini merupakan desa paling timur di Kecamatan Kandangan dengan ketinggian 600 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut. Saat ini Desa Tlogo Pucang terdiri dari 9 dusun, yaitu Dusun Kedopoan, Dusun Jelemik, Dusun Karangtengah, Dusun Wonosari, Dusun Tlogo Pucang Utara, Dusun Tlogo Pucang Tengah, Selatan, Dusun Roworejosari, dan Dusun Pringo. Mayoritas penduduk di Desa Tlogo Pucang bermata pencaharian sebagai petani kebun dan petani. Komoditas tanaman yang ditanam di desa ini salah satunya adalah kopi dan gula aren. Tanaman kopi yang tumbuh di Desa Tlogo Pucang masih diolah secara tradisional dan menghasilkan kopi robusta dan kopi arabica terbaik. Selain itu, salah satu komoditas yang ada di Desa Tlogo Pucang adalah gula aren yang disadap secara tradisional dan kemudian niranya dikumpulkan untuk diolah menjadi gula aren maupun olahan gula aren yang lain, seperti salah satunya adalah gula semut. Pengolahan gula semut ini masih dilaksanakan secara tradisional dan memanfaatkan tenaga penduduk di sekitar desa. Berkaitan dengan fasilitas kesehatan, di desa ini terdapat 1 pustu, 1 bidan desa, dan terdapat 9 posyandu yang berada di setiap dusun yang ada di Desa Tlogo Pucang. Tempat rekreasi yang berada di Desa Tlogo Pucang salah satunya adalah wisata Watu Anggrek, wisata Watu Layah, dan juga Embung Tlogo Pucang. Wisata Watu Layah dan Watu Anggrek merupakan objek wisata yang dibuka pada tahun 2016 dan beroperasi dengan baik karena minat pengunjung dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan panorama yang dimilikinya begitu eksotis dan menyajikan keindahan pegunungan dan hamparan hutan pinus yang asri. Selain itu, di Desa Tlogo Pucang terdapat wisata Embung Tlogo Pucang yang menyajikan pemandangan embung yang sangat asri.
Permasalahan pertama yang ada di Desa Tlogo Pucang adalah stunting atau kondisi di mana tinggi badan tidak sesuai dengan usia atau dapat dikatakan pendek. Prevalensi stunting di Desa Tlogo Pucang cukup tinggi. Hal ini dapat dikarenakan kebanyakan ibu belum memahami pentingnya pemantauan perkembangan dengan memanfaatkan 1000 hari pertama kehidupan atau yang disebut dengan golden period. Permasalahan kedua yaitu warga desa mulai abai dalam melaksanakan protokol kesehatan, serta masih terdapat warga yang takut dengan ancaman KIPI. Selain itu, kebanyakan masyarakat mengetahui bahwa hal yang dapat meningkatkan imunitas adalah suplemen dan obat saja, padahal banyak bahan pangan lokal yang dapat meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID-19. Permasalahan ketiga yaitu berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan waka kesiswaan SMP Negeri 3 Kandangan, di mana remaja seringkali terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengarah ke seks bebas maupun adanya pengagungan terhadap body image. Kesehatan reproduksi dan gizi seimbang belum terlalu dimengerti oleh siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kandangan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup berarti bagi segala aspek, termasuk sektor pariwisata yang ada di Desa Tlogo Pucang. Terdapat beberapa objek wisata seperti Watu Layah, Watu Angkrik, dan Embung yang ditutup akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk menghidupkan kembali ketiga objek pariwisata ini membutuhkan sinergisitas dari beberapa pihak dan juga kesiapan SDM. Program kerja yang pertama yaitu Pekan Giat atau penyuluhan peran 1000 hari pertama kehidupan untuk mewujudkan generasi yang hebat. Program ini berbentuk penyuluhan dengan materi 1000 HPK dan MPASI sebagai bagian dari program monodisiplin terkait pencegahan stunting. Untuk sasarannya adalah ibu hamil dan ibu anak bawah 2 tahun di Desa Tlogo Pucang dengan pelaksanaannya sebanyak 3 kali yaitu pada posyandu di Dusun Karangtengah, Dusun Kedopokan, dan Dusun Tringo. Berikut merupakan PPT yang kami buat. Untuk pelaksanaan program yang kedua, yaitu penyuluhan bahan makanan yang dapat meningkatkan imunitas dilaksanakan bersamaan dengan program pertama. Program ini dilaksanakan di 3 posyandu, yaitu posyandu Dusun Karangtengah, Dusun Kedopokan, dan Dusun Tringo. Berikut merupakan media yang kami gunakan untuk memberikan sosialisasi kepada para peserta. Program kerja yang ketiga adalah belajar bareng SMP Negeri 3 Kandangan, di mana dilakukan penyuluhan kesehatan reproduksi dan gizi seimbang pada remaja. Sasarannya yaitu siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kandangan dengan pelaksanaan selama 2 hari. Hal ini dikarenakan mengingat sekolah masih 50%. Oleh karena itu, pada hari Rabu 19 Januari dilaksanakan sosialisasi untuk kelas ganjil dan untuk 20 Januari dilaksanakan sosialisasi untuk kelas genap. Berikut adalah media yang kami gunakan. Program kerja yang keempat yaitu rebranding wisata sebagai langkah awal perbaikan wisata Desa Tlogo Pucang. Bentuk kegiatannya yaitu edukasi mengenai rebranding, strategi marketing, langkah konkret rebranding, dan pemberian fasilitas yang menunjang protokol kesehatan. Sasaran kegiatan ini adalah Karang Taruna Desa yang memungkinkan mereka untuk membantu rebranding wisata Desa Tlogo Pucang yang sebelumnya mangkrak. Nah, oleh karena itu, kami sebagai tim KKN dari Undip melaksanakan pelatihan pada tanggal 6 Februari 2022. Selain itu dilaksanakan serah terima alat kebersihan kepada pengelola. Untuk Bubre kesannya menyenangkan ya, karena adanya KKN membantu kegiatan untuk pelaksanaan khususnya untuk membantu pelaksanaan posyandu dan kegiatan kesehatan lain dan untuk kegiatan imunisasi COVID. Harapannya kalau KKN Undip kesini lagi bisa membantu kegiatan di Desa Tlogo Pucang, terutama untuk bidang kesehatan. Sebagai pemuda kami berterima kasih atas adanya teman-teman KKN dari Undip tahun 2022 ya, tahun 2022 ini ya sebenarnya banyak kegiatan atau banyak ide yang akan dituangkan di Desa Tlogo Pucang, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan situasi dan kondisi
Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan bagus dan semoga bermanfaat bagi kita anak muda di Lobobujang khususnya dan bagi perkembangan pariwisata di Lobobujang. Karena untuk membuat pariwisata itu memang tidak mudah dan butuh persiapan yang panjang. Kalau KKN hanya 40 hari itu untuk mengembalikan wisata yang sekarang sedang tertidur itu enggak cukup dan kita harus banyak belajar lagi untuk sampai suatu tempat wisata bisa berjalan lagi dan prosesnya memang tidak mudah tapi yang teman-teman lakukan di sini sudah cukup bagus dan karena sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dan alhamdulillah teman-teman Karang Taruna juga senang dengan materi yang disampaikan kemarin karena materi-materinya memang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai generasi milenial ya. Kita harus melek digital, kita harus bisa mengikuti zaman karena mau tidak mau kalau kita tidak mengikuti ya kita bakal tertinggal jauh seperti itu. Kalau pesannya buat Pesan dan ya pesan ya udah pesan untuk kita anak-anak. Pesannya buat teman-teman KKN, semoga ini bisa menjadi ilmu tambahan tentang kemasyarakatan karena yang penting dalam KKN itu bagaimana kita bisa belajar bersama, berbaur dengan masyarakat, kita bisa menyederhanakan bahasa kita di perkuliahan agar bisa dimengerti oleh masyarakat itu tidak gampang. Niki kan kula jan nganu napa matur nuwun estu enten KKN teng mriki saged bantu saged ngenai sharing-sharing napa kan kula jan sanget matur nuwun estune. Senang banget nang sang kali Pak Cari nggih pun ngobrol-ngobrol saking senenge niki nggih. Nggih. Semoga bermanfaat ya Pak. Nggih, semoga bermanfaat nggih.